Di kartu tarot, akhir jabatan Pak Jokowi itu di situ digambarkan rakyat itu saling pukul dan saling gebuk. Artinya? Ya artinya ya sekarang sudah terbukti itu sekarang. Tapi kira-kira itu sampai selesai sampai akhir masa jabatannya kok beliau? Belum sampai ya, kelihatannya belum sampai saya lihat itu. Kalau berdasarkan tarot tadi? Belum sampai. Memang saya tanyakan jabatannya itu, apa-apa sampai jabatan tidak. Jadi di akhir masa dia masih kuasa, ada digambarkan rakyat tuh saling gebuk, saling pukul, saling gitu. Oke, Mas Eyang, ancaman terbesar sebenarnya pada bangsa ini kan sebenarnya bukan bom nuklir, bukan virus, tapi para penjilat-penjilat yang istilahnya memanfaatkan karena mereka ada di ring 1, RI 1. Itu kan banyak dari mereka itu ingin menjerumuskan sebenarnya arah mungkin arah negara ini, bangsa ini menjadi negara yang dikdaya, negara yang maju. Tanggapannya yang gimana terkait dengan sebagian golongan-golongan tersebut? Ya, yang sampean tuh pertanyaan itu sudah merupakan jawaban dari lingkungan ring 1, ring 2 itu sebenarnya mengharapkan negeri ini itu masih berada dalam keadaan yang stagnan, ngambang dan tidak jelas. Oleh karena itu didoronglah si Gibran untuk bisa menjadi RI 1 untuk numpak Pak Prabowo dulu. Nah, ya mudah-mudahan nanti kalau Mas Prabowo itu misalnya jadi gitu, mudah-mudahan beliau sadar akan, maaf ya saya pakai istilah, menebus kekurangan kesalahan yang dulu pernah dilakukan, baik beliau ataupun lingkungan ataupun warganya misalnya ya. Jadi kalau semacam itu bisa juga lebih hebat loh Dek, bisa juga lebih hebat. Tapi ya itu, beliau paham pada kondisi politik. Bagaimanapun megang suatu negara itu harus paham kondisi politik. Tahun 65 yang menakutkan itu bukan Pancasila, Dek. Pancasila itu tidak menakutkan. Zaman Orde Baru 32 tahun yang tidak Pancasila PKI, kan begitu? Iya. Tapi entoh ditumbangkan karena apa? Karena blok barat, oligarki, kapitalis dan orang-orang yang berpihak kepada kejahatan. Yang dibenci itu apa? Marhaenisme, Dek. Bukan Pancasila. Marhaenisme yang dibenci itu. Dan orang-orang teman-teman saya dari golongan Marhaenis juga tidak berani mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengatakan Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Artinya apa? Teori itu, ideologi itu ada teori ideologi dinamika. Dan sekarang ajaran Bung Karno yang menerapkan siapa? Daratan Cina loh Dek. RRC itu malah mengeterapkan, majunya bukan main RRC itu. Sampai anak saya tiap tahun saya suruh sekolah di sana, di Cina. Anak laki satu-satunya itu, waduh. Dan kita lihat di viral itu Cina itu sampai Mars apa mau dibuat hunian di sana itu pada hebat. Kalau memang politik itu sangat dinamis seperti yang jenengan katakan tadi, terus terkait dengan dasar ideologi Pancasila negara kita itu kira-kira itu akan tetap kokoh, maksudnya bisa diterapkan di segala zaman atau bagaimana yang? Justru bisa, karena 5 dasar itu setiap manusia di muka jagat ini pasti memiliki. Dan bukti di PBB tadi itu Bung Karno mendapat tepuan yang luas. Misalnya ya, orang Afrika itu bangsa Uganda itu hasilnya itu hanya pisang ya. Dan waktu sana itu karena klasik membuat sabit, membuat arit itu kedul-kedul sehingga pisang itu senggrek gitu tuh banyak yang tuh jatuh akhirnya remuk toh. Ekspornya kan murah. Terus datanglah orang dari Belgia apa pokoknya dari Eropa ya di sana. Oh, kalau mengambil pisang itu pisaunya harus tajam, supaya nanti itu tidak rubuh sehingga buahnya utuh. Akhirnya diimpor
Pisau dari Cina, tajam-tajam deh, tajam-tajam. Tapi orang Eropa pinter, orang Ghana sana dibagi dua dulu. Ini kelompok B, ini kelompok A. Dibagi pisau, pisaunya udah rata satu negara. Pelan-pelan dia provokasi. Ghana, ini yang Uganda apa Ghana gitu, pokoknya Afrika itu. Itu sebenarnya negerimu itu negeri nenek moyangmu, bukan punya B. B juga diprovokasi. Negeri ini sebenarnya negeri tinggalan nenek moyangmu, bukan A. Akhirnya apa dek? Buacokan karo itu. Habis dek. Penduduk tuh hampir habis. Seperti 65 yang lalu. Hampir habis. Ya. Terus setelah itu akhirnya di sana itu setiap negara ada satu kondisi yang abnormal, pasti datang wahyu dari Tuhan. Ada seseorang yang datang diam-diam dia itu pergi ke Cina. Wong Cina, bangsa kuntek mergo pisaumu, mergo berangmu saling menghabisi penduduk saya. Saya tidak akan balas apa-apa. Saya cuma minta tolong, bangunlah kota dan negara saya supaya maju. Karo Cina dibangun deh. Waduh, hebat kutone itu, hebat, bersih. Gedung-gedungnya hebat dan penduduknya itu pelan-pelan juga maju. Sarananya ekonomi maju, ya, transportasi maju, produksi maju, begitu. Itu. Oke, yang saya tertarik kembali ke Pak Prabowo barusan, yang seperti jenengan ngendikan barusan itu. Pak Prabowo tidak sampai selesai dalam menjalankan jabatannya sebagai presiden di Indonesia. Itu saya ingin menggali kepada Eyang, kira-kira itu berita atau informasi yang dapatkan itu berdasarkan dari apa? Bisa Eyang menyimpulkan seperti itu? Ya, ini dari prediksi pikiran saja ya, karena Pak Prabowo itu ditakuti oleh orang-orang yang sekarang ini lagi ngangkangi duit di Indonesia ini ya. Karena Pak Prabowo itu mampu, memang kaya, dan memang pengalaman, memang pemberani dan kenceng begitu, kenceng. Nah, oleh karena itu entah jalannya bagaimana, mereka akan mengharapkan wakilnya yang akan menjadi RI 1. Oleh karena itu lewat jalan apa saya tidak tahu, ini cuma hitungan prediksi ya. Jangan-jangan Pak Prabowo diperpendek umurnya oleh orang-orang Jakarta. Ya ini maaf, mudah-mudahan tidak ya. Iya. Itu aja. Kalau yang jeneng paparkan termasuk profilnya Pak Prabowo kan bagus berarti. Bagus. Tegas. Iya. Punya tapi, integritas yang tinggi. Seperti zaman Bung Karno. Bung Karno kurang bagus apa? Kurang tegar apa? Kurang hebat apa pola pikirnya? Justru menjadi target ya, karena Indonesia nggak senang mereka Indonesia kuat. Senangnya Indonesia lemah. Indonesia lemah itu sekarang masyarakatnya sudah lemah. Akhir-akhir ini digiring menjadi negara agama, kekuatan menjadi negara agama. Jokowi juga diam saja. Kenapa diam saja? Misalnya kekuatan kelompok kecil, ya, kelompok kecil yang demo ruam tentang gini-gini, itu tidak boleh. Negara Pancasila itu udah maksimal. Kalau misalnya seorang pimpinan negara di Republik Indonesia itu tegas, boleh agama apapun boleh di Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Ngebong, Dupo, Nyedit, segala macam boleh. Tapi semua oknum warga negara yang pengen menjadi tokoh agama harus lulus Pancasila dulu. Kalau tidak boleh. Itu baru negara. Nah, kita 360 juta manusia kemosok kalah dengan kelompok kecil-kecil yang hiruk pikuk. Sana memang dananya besar sih, dibiayai sama kapitalis imperialis, dibiayai. Karena kapitalis imperialis dari barat itu sudah menikmati hampir 500 tahun negeri yang namanya Nusantara di zaman VOC. Coba. Dalam salah satu gunung ya, mulai dari Banyuwangi sampai ke Banten sana, Dek. Gunung itu isinya mineral, Dek. Isinya perak, isinya uranium, dan isinya platinum kalau nggak salah itu ya. Itu saya punya batunya, saya ambil. Nah, contoh, betul itu. Saking hebatnya negeri kita. Di Ternate salah satu pulau, 90% itu emas di situ. Makanya
saya sejak 2008 itu menghimpun kerajaan-kerajaan untuk nanti itu kalau NKRI itu presiden republik itu wis kesel, kerajaan itu tampil lagi. Karena kalau republik kan masih 76 tahun yang lalu. Tapi kalau kerajaan ratusan tahun yang lalu sudah ada. Dan kaya kerajaan kita itu kaya raya. Nah ini saya himpun mulai tahun 2008. Nah ini nanti mau berkumpul lagi. Panitianya kecil sudah dibentuk dari dalam Keraton Jogja. Kemarin dari Ternate sudah telepon, sekarang berada di Surabaya, mungkin besok atau lusa sampai di sini.